Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today I'm so sorry I must change our timetable because now at the moment I'm sitting in my office, the fourth floor in our campus, because suddenly this morning after subuh prayer, my dean called me and then asked to handle several jobs in campus. So this morning I went to Banjarmasin from Kapuas, and I'm so sorry I must change our timetable, and I only send the video about the continue our lesson. Okay, to continue the lesson in the last meeting, I told you about how GTM, uh, that can we use in our teaching and learning process when we see the student condition that they can join communicatively. So GTM is the first method uh, which is we can use as the optional. Yes. Okay. Today I will told you about. Okay, thank you. Okay, today I would like to tell you about the direct method. Direct method is the next teaching methodology that we can use as the method. Yeah, the direct method different from GTM, because if we use GTM, that as everybody knows, the teacher uh, has remote remote as I mean learning remote. Yes, we can give more instruction to the student, yeah, do many exercise, and they don't communicative, they only use bahasa, they only use bahasa because they have lack of vocabulary, so they can join communicative in our teaching process. So why we use GTM, but different from the direct method. Yes, the direct method always play a big role in foreign language learning. Jadi the direct method metode ini memiliki peranan besar dalam pembelajaran bahasa asing, especially English, because oral proficiency considered as the major goal of foreign language. Because jadi pemahamannya karena pemahaman kemampuan berbicara itu merupakan faktor penting dalam belajar bahasa asing, itu menurut teori dalam direct method. So the use of communication strategies, jadi dalam penggunaan strategi komunikasi highly contribute to oral proficiency in the target language. Jadi penggunaan direct method ini full. We use oral proficiency. Jadi kita full wajib menggunakan keterampilan kita dalam bahasa Inggris tersebut ketika mengajar menggunakan direct methods. Ini adalah perbedaan benang merah perbedaan GTM dan direct method. Direct method kita menggunakan bahasa Inggris full, ya, karena teori ini mengenalkan, membiasakan agar mereka imitate what they listen, ya, sehingga mereka dengan mendengar dan bisa mempraktekkan. Oke,
Kita lanjutkan dari beberapa teori berkenaan dengan direct method. Yeah, the direct method, which is also known as natural method. Jadi direct method ini juga dikenal dengan metode natural, ya, or conversational method atau metode conversation. Metode ini has been popular since enable student to communicate in foreign language. Jadi metode ini sudah telah populer ya ketika banyak sekali siswa atau mahasiswa yang mampu berkomunikasi dalam bahasa asing. Direct method through focus. Jadi direct method ini berfokus pada kebiasaan menggunakan bahasa itu setiap hari, ya. And using question and answer lays emphasis in teaching oral language. Jadi dengan teknik tanya jawab, itu lebih dikedepankan dalam pembelajaran menggunakan direct method. Jadi kalau kemarin itu penekanannya pada exercise, do translation and reading literature, and they know vocabulary, and they know rules of grammar in GTM. Different from direct method, they emphasize using question and answer. Mereka lebih banyak tanya jawab di sana. Okay, next ya, and the target language, jadi bahasa Inggris tersebut directly through the use of realia. Jadi bahasa Inggris tersebut kita dibantu dengan beberapa media seperti realia. Realia ini merupakan media yang bisa kita temukan authentically when we teaching in the class. Jadi don't be preparation, ya. Jadi tidak perlu ada persiapan before, sebelumnya. Maka gunakanlah media-media yang ada di kelas tersebut sebagai example mengajarkan mereka kosakata. Maka itu yang disebut dengan realia. Pictures, ya, sama, atau pantomime. Jadi kita bisa do pantomime, ya, as like an acting, intro of them, ya. Hal ini bertujuan ya agar tetap sama, meningkatkan kosakata mereka. Kan tetapi ini lebih dengan memberikan mereka pengalaman banyak mendengar, ya, dan sudah ada berlatih pronunciation. Kan di sini nanti misalnya seperti saya megang kertas seperti ini, his paper, dan mereka juga akan mengimitate this paper, that meaning, maka akan disebutkan seperti itu. Yaitu teori menurut Larson, ya, and Freeman. Jadi itu memang sesuai dikatakan bahwa penggunaan direct method ini memerlukan media. Jadi memerlukan media. Oke, sekarang kita akan lihat selanjutnya.
Oke, sebentar. Oke, now kita akan melihat ya ini direct method ya of teaching language directly establishing a direct of immediate association between experience and expression between the English word and meaning through demonstration dramatization without the use of mother tongue. Kita lihat dari belakang sini dulu ya bahwa ini penggunaannya tidak menggunakan ya atau tanpa menggunakan bahasa lokal setempat. Jadi dia memang full menggunakan bahasa target. Dan lagi di sini English word and meaning through demonstration. Jadi ada diperlukannya kreatif dari tenaga pengajar ya mampu mendemonstrasikan word-word tersebut sehingga they get the meaning and they get how to pronounce the word. Terus di sini juga a matter of teaching language directly established a direct of immediate association between. Jadi dia memang memberikan pengalaman dan bagaimana mengekspresikan kata tersebut seperti itu. Oke, tujuan direct method juga ya build a direct relation between experience and language, juga memberikan pengalaman tentang idea dan expression seperti yang saya sampaikan tadi. Terus juga intent the student to learn how to communicate. Jadi memberikan juga pengalaman bagaimana berkomunikasi dengan bahasa Inggris tersebut. Terus based on the assumption the learner should experience in new language in the same way ya, experience his or her native tongue. Jadi sama juga memberikan pengalaman terhadap bahasa baru ini tadi langsung digunakan berekspresi. Jadi ketika they get the new vocabulary and they do directly use it ya and give expression of the word. Oke, ini teori dari Frankl ya bahwa when we use a direct method, a language could best be taught by using it actively in the classroom. Ini bisa terlihat bahwa ketika menggunakan metode ini, yang paling terbaik adalah mengajarkan mereka aktif menggunakan kosakata yang kita ajarkan. Oke, rather than daripada ya using analytical procedure that focus on explanation of grammar, teacher must encourage direct and spontaneous use of the second language in the classroom. Ya. Jadi ini kelihatan perbedaannya ya. Jadi memang ketika menggunakan metode ini kita without explanation of grammar rules ya. Jadi tidak ada menjelaskan tentang grammar rules di sini. Okay, theory of learning. Second language learning should be similar to first language learning by means of a lot of oral interaction. Jadi teori ini sama seperti ketika kita mengenal bahasa pertama kita, yaitu untuk digunakan berkomunikasi secara spontaneous, use of the language, no translation between language and little focus on grammar. Jadi tidak ada translate atau yang lain, tapi mereka mengenal spontaneous ya dari demonstration tersebut dan bagaimana cara mengucapkannya. Oke, ini adalah peranan dari tenaga pendidik ya, demonstrate, beracting, bertanya, ya, memberikan complete sentence, make students speak, membuat siswa mampu berbicara walaupun pelan-pelan, follow the lesson plan, mengikuti RPP, terus juga tetap memberikan selalu perhatian kepada siswa, and speak normally and naturally. Jadi berbicara yang dengan bahasa Inggris yang tidak terlalu akrobatik, tidak cepat, tidak juga pelan, seperti itu. Oke, ini peranan siswa.
aktif, ya, bereksplorasi, observer juga sifatnya di sana karena dia akan mengobservasi bagaimana pronounce word dan listen dan mempraktekannya. Oke, inilah direct method. Satu teori juga yang menarik yang bisa kita lihat di sini, ya. Nah, ini teori. Nah, sini teorinya akan kita lihat. Masuk ya, Bang? Nah, ini bisa kita lihat. Okay, a successful teacher and direct method needs competence in his language. Jadi, suksesan pengajaran ini based on the teacher's stamina, energy, and imagination, and ability to manage time to create own materials and course. Ya, jadi menurut teori ini bisa dilihat bahwa best practice-nya yang terbaik adalah tergantung atau based on dari teacher tersebut, apakah dia memiliki stamina atau kreatif yang bagus untuk membuat lesson plan yang menarik, ya, agar pembelajaran tersebut bisa diterima oleh siswa. Okay, time is up for the learning today. I will send the task for this lesson. Yeah, please do it like the last exercise. Okay, see you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.